Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Dan saya Pujo, kembali lagi bersama kita berdua di Bikin Pintar. Bikin pintar. Gimana Sobat Cendekia puasanya? Apakah lancar? Semoga lancar ya dan semoga tetap semangat gitu Tetap ya. semangat, Ya, sampai istiqomah, akhir sampai ya. akhir ya Bu Yanti. And tamat puasa menjadi orang yang apa kan katanya? Sama-sama Yang the best semakin lebih version baik. of yourself Ya, the best benar, version of yourself. Yes, Insyaallah. Insya Allah. Oke. Oke Bu Yanti, hari ini Bikin Pintar akan menepati janji. Ya. Ya benar. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita memang memberikan kesempatan kepada Sobat Cendekia untuk memberikan pertanyaan. Ya? Betul. Nah jadi hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan beberapa Sobat Cendekia. Ada berapa pertanyaan kita Bu Yanti hari ini? Ada 3, pakai video lagi. Keren nggak tuh? Teman-teman silakan ya kalau mau kirim video atau langsung ke alamat email kita yang di bawah sini. Alamat di bawah sini langsung ya, di-emailkan videonya atau langsung di komentar di bawah. Kita akan jawab ya. Insya Allah kita jawab. Benar. Oke, untuk mempersingkat waktu Bu Yanti, kita mulai dengan video pertama ya. Sip, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti Pak Pujo, saya Tias dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya izin bertanya tentang energi sosial. Bagaimana cara kita men-charge energi sosial kita kalau misalnya udah habis? Apakah dengan cara kita me time atau healing? Nah, kan sebagian orang ada yang tidak bisa yang namanya sendirian. Kalau misalnya healing dan ditemani oleh seseorang ataupun beberapa orang temannya, apakah sosial energi itu tercharge atau malah tidak sebenarnya, atau itu tidak termasuk men-charge yang efektif? Nah, bagaimana cara men-charge energi sosial itu yang baik? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya di podcast Pak Pujo dan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya pertanyaannya Pak Pujo ya. Wah ini sering terjadi ya. Sering banget. Bukan cuma buat kita, buat Sobat Cendekia juga pasti juga sering. Gimana nih Bu Yanti tanggapannya? Pertama mungkin kita akan masuk kepada pembahasan introvert extrovert Pak Pujo. Biasanya kalau yang selalu mengalami yang namanya exhausted dengan hubungan sosial itu biasanya di kalangan para introvert nih teman-teman ya, atau ambivert juga kadang-kadang gitu ya. Ya. Jadi kalau orang introvert itu adalah orang-orang yang mendapatkan energinya gitu kan ya dari satu harian itu dari menyendiri dan berpikir menganalisis dengan pikirannya sendiri gitu ya. Jadi energinya di situ, tarik diri gitu kan. Bergaul dengan banyak orang malah bikin dia lelah. Bukan berarti dia nggak bisa gaul loh teman-teman. Nah itu beda banget, salah konsepsi gitu. Orang-orang introvert can be very very fun to be with ya. Untuk ngomongnya asik, analisisnya bagus gitu kan ya. Pokoknya bisa sangat asik banget lah. Tapi untuk beliau sendiri akan merasa sangat lelah gitu ya. Nah, jadi biasanya yang akan lelah itu adalah kalangan yang introvert ya, atau yang ambivert kadang-kadang. Pak Pujo percaya nggak kalau aku sebenarnya merasa aku introvert? Wow, Bu Yanti introvert. Selama ini saya kira Bu Yanti extrovert. Nah itu dia dikira begitu ya. Padahal sebenarnya terlalu lama di lingkungan sosial aku juga lelah gitu ya. And I need my me time. Nah gimana tadi kata Tias? Gimana caranya me time yang asik gitu ya? Kalau aku sendiri ya Pak Pujo ya, aku biasanya me time-ku menarik diri totally di kamar gitu ya, atau malah melukis, melakukan hobi-hobiku gitu ya. Aku suka sekali melukis, berkebun, dan manggang roti, hobi banget gitu ya. Masak itu adalah sebenarnya me time aku, dan nggak suka malah kalau rame-rame di dapur itu. Udah aku sendiri aja masak gitu ya, enjoying my baking gitu ya. Lakukan hobi. Kalau Pujo gimana? Merasa diri introvert atau extrovert? Kalau saya introvert Bu Yanti, ya begitu. Gitu ya. Ternyata orang-orang introvert bisa fun banget untuk to be with itu ya. Nah, kalau Pak Pujo gimana untuk merecharge energinya, Pak? Biasanya saya olahraga, kalau enggak melakukan hal-hal yang bikin saya happy, tapi intinya di situ sih Bu Yanti. Yang buat kita happy lagi, yang buat kita semangat. Kadang-kadang nyuci piring, beresin kamar juga udah cukup, enggak usah repot-repot. Iya, kayak Bill Gates katanya cuci piring. Ya, untuk me time-nya katanya gitu. Happy banget ya kalau nyuci piring gitu kan. Ya terserah teman-teman. Ya, tapi harus punya hobi dulu gitu Pak Pujo ya. Kalau nggak punya hobi gimana caranya? Jadi memang di sini kita harus lebih mengenal diri kita dengan lebih baik ya Bu Yanti. Kapan Anda merasa capek? Kalau misalkan bertemu orang terlalu banyak, Anda harus tahu kapan bisa berhenti. Kemudian kalau misalkan Anda sudah capek, Anda harus ngapain biar bisa semangat lagi? Itu semua kembali ke diri sendiri masing-masing. What makes you happy? Tapi tentu saja yang what makes you happy itu betul-betul ya yang pasti secara keilmuan juga, secara ilmu kesehatan, ilmu jiwa juga benar gitu Pak Pujo, yang pada koridor yang benar gitu ya. Ya bukannya malah ngerokok, bukannya malah alkohol, dugem gitu ya. So stay away from crowd, ya itu yang paling bagus, stay away from crowd. Jadi kalau
Pak Pujo juga baca kan buku Daniel Goleman Focus ya. Baca. Ya, Daniel Goleman mengatakan, ahli psikologi dari Harvard University mengatakan yang paling bagus itu untuk recharge your energy, terutama untuk siapa aja nih, mau orang yang ekstrovert maupun introvert Pak, untuk bisa kreatif, bisa bersemangat kembali gitu ya, makin bagus empatinya dan makin bagus cara berpikirnya. Jalan aja gitu, jalan di hutan kayak gitu. Yang paling suka yang bagus di hutan ya. Kayak di Jepang kan sekarang terapi hutan itu. Terapi hutan ya Bu Yanti. Ya. Tapi jangan pakai Rubicon jalan-jalannya Pak. Jangan pakai Rubicon, jangan pakai motor, jangan pakai Harley ya. Juga ya. Akhir-akhir ini sering Bu Yanti tengah malam gitu tiba-tiba nyasar ke kuburan. Nah, itu. Pakai Google Map padahal canggih sekali itu jinnya. Ya, ke tempat-tempat yang banyak hijau-hijaunya, tapi tetap aja kita wandering gitu loh. Nggak ngapa-ngapain, nggak harus fokus ke kendaraan atau gimana gitu ya. Benar. Ya, do your hobbies ya. Tapi harus mindful ya Bu Yanti. Harus mindful ya. Gua cuman pengen menikmati aja nih gitu. Ya, seperti itu ya. Seperti itu Tias, ya. semoga bisa membantu. Kalau masih kurang lengkap pertanyaannya silakan tambahkan lagi di komen. Yang paling penting Pak Pujo ya, berhenti puasa dulu dengan ini. Puasa handphone. Puasa handphone dulu supaya nggak FOMO. Supaya nggak FOMO. Kalau FOMO kan berpikir lagi, aduh, jadi perasaan gak enak lagi, mana-mana lagi pikirannya gitu ya. Oke, thank you Bu Yanti. Oke, thank you Tias pertanyaannya. Good question. Makasih. Silakan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti dan Pak Pujo izin bertanya, bagaimana sih Bu Pak caranya untuk menjaga motivasi kita untuk terus melakukan kebaikan dan kebermanfaatan buat orang lain, dan bagaimana juga caranya buat menjaga kestabilan diri kita untuk menjadi seseorang yang memiliki positive vibe buat lingkungan sekitar. Karena tidak dipungkiri dengan banyaknya kegiatan, dengan bertemunya sama orang-orang yang berbeda-beda karakter, berbeda-beda kepribadian, itu kan kadang suka bikin kita lelah gitu ya Pak Bu, bikin kita capek. Nah gitu, gimana sih caranya buat nge-recharge energi kita biar bisa kita tuh tetap baik sama orang, tetap melakukan kebaikan tanpa rasa lelah itu, sampai nggak kerasa gitu rasa capeknya. Mungkin sekian sih pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banget Tiwi, luar biasa. Keren sekali, anak Bu Yanti. muda tapi punya keinginan, ambisi, motivasi untuk berbuat baik ya, dan bermanfaat untuk masyarakat. Berbuat baik itu keren ya Bu Yanti. Itu keren ya. Itu sudah langka banget sekarang. Benar. Sudah dan langka, itu yang kita ya. masih semakin butuh sebenarnya kebaikan. Yes, kita butuh lebih banyak lagi tiwi-tiwi yang lain gitu benar. ya. Nah, oke. Tapi ini memang suatu kondisi yang umum juga ya. Kalau misalkan kita punya motivasi, kita punya niat yang baik, kadang-kadang motivasi kita kendor di tengah jalan. Iya, karena tantangan ya. Ada yang mengejek lah, ada yang tidak mensupport segala macam gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak segera dapat apa yang kita targetkan, kita juga down Bu Yanti. Ingin cepat gitu ya. Ya betul, banyak yang akan jadi tantangan bagi orang yang ingin persisten atau committed untuk perbuatan baik gitu ya Pak Pujo ya. Nah, gimana nih Bu Yanti? Kalau misalkan motivasi kita untuk berbuat baik ini mulai down gitu ya, mulai menurun semangatnya, mulai kendor, apa yang harus kita lakukan Bu Yanti? Iya. Kalau teman-teman ngikutin, stay tune dengan podcast kita sebelumnya gitu tentang Anchor gitu ya, atau how to start your day. Jadi sebenarnya kita harus memulai sesuatu itu harus dengan niat dulu gitu ya. Niat dulu, start your day dengan baik ya. Ikutin episode sebelumnya ya. Start your day dengan baik ya. Pagi-pagi itu kita harus sudah mulai dengan pikiran yang positif dan hormon-hormon positif dulu gitu ya. Dan hormon itu ada semua loh di kepala kita. Kita ada yang harus mengaturnya gitu ya. Nah, jadi niatin dulu ya, dengan berniat seperti kata ahli neuropsikologi yang pernah Bu Yanti katakan sebelumnya, Tiwi ya. Jadi dengan berniat 1/500 detik kemudian ya, semua neuron-neuron motorik yang akan membantu pencapaiannya itu akan siap aktif untuk bekerja untuk kita. Jadi biasanya tantangan-tantangan apapun nggak akan lewat-lewat aja gitu, nggak berasa gitu, karena niat itu mengaktifkan hormon bekerja ya, hormon bekerja. Nah, ini yang pertama ya, niat. Nah, kemudian kita masih kan Pak Pujo soal Anchor kita Pak. Anchor ya Bu Yanti. Apa sih yang menjadi alasan utama kita gitu kan? Ada berapa level Bu Yanti? Ada 4 ya? Ada 4 level ya. Yang pertama, apakah kalau Anchor kita masih Anchor yang terbawah gitu ya, masih materi, jabatan, pangkat, pujian gitu ya. Itu biasanya kita cepet down itu. Dengan apa kata orang kita ya. Kita ingin berbuat baik biar viral, biar kaya segala macam. Nah, itu biasanya akan cepet jatuh kita di situ motivasinya. Atau karena kita mengandalkan, wah gue ingin show off, gue pinter nih, gue keren nih gitu kan ya. Begitu kita sakit aja dikit, motivasi langsung gitu kan, enggak lah gitu ya.
Atau karena kita anchorkan karena kita ingin mendapatkan acceptance dari orang lain Dapat gitu ya, pengakuan pengakuan dari orang "Wah, kamu lain. baik sekali sih." Kamu orang Waduh, baik gitu. Nah, begitu ada orang yang kalau kita mengharapkan itu gitu ya, anchor kita di situ, begitu orang tersebut menyakiti kita, mengkhianati kita, mencaci maki kita langsung menganggap dunia habis deh. Benar, Gitu ya. apalagi orang iri banyak Bu Yanti. Banyak yang iri Kalau ya, kayak misalkan bayangan gara-gara Pak Pujo iri, ya. ya seperti itu. Semakin kita dekat ke arah cahaya, semakin panjang bayangan Semakin kita. panjang bayangan kita ya, makin banyak yang benci aja ntar pasti akan ya, seperti itu kenyataan Benar. dunia gitu ya. Jadi kalau anchor kita ke yang ketiga ini, kita jadi lebih Oh, cepat jatuh banget. cepat jatuh. Cepat jatuh. Kita gampang dibully, kita gampang kena mental ya, kalau Yes. kena bahasa sekarang ya. Kena mental ya. Nah, kemudian kita mengandalkan kepada value system Value, gitu ya. iya. Kadang-kadang apa yang dianggap baik di konteks tertentu dianggap nggak baik di tempat yang lain gitu kan ya. Benar. Begitu kita contohnya value kita Islami contohnya gitu. Di value yang tidak Islami kita jadi down kan, nggak Benar, didukung. seperti itu. Aduh, motivasi gue turun lagi nih gitu kan. Benar. Dan yang terakhir tentu saja kita anchor kepada yang tertinggi, yaitu kepada yang maha segala. Benar. Ya, harapan kita gantungkan kepada ridhonya Tuhan saja gitu ya. Makanya kita nggak apapun yang terjadi bawah sana materi ya, diri yang sakit, orang-orang yang mengkhianati, kemudian value system yang nggak cocok. Begitu kita mengatakan gue melakukan ini karena Engkau ya Allah, aku mencintai seseorang karena Engkau ya Allah, aku melakukan ini karena Engkau ya Allah, aku membantu orang karena Engkau ya Allah. Jadi yang lain nggak penting lagi. Benar Bu Yanti. Gitu. Dan memang itu kebaikan yang paling baik ya. Kita berbuat baik itu mengharap apa sih? Mengharap ridho apa? Allah kan. Iya, itu dia. Benar. Dan istilahnya yang paling baik ya kebaikan dari Allah semata. Yang kita lakukan sebenarnya menyampaikan kebaikan dari Allah saja. Betul. Kata Ali bin Abi Thalib Pak Pujo, orang yang menyukaimu, tidak perlu penjelasanmu gitu ya. Orang yang membencimu akan selalu tetap aja benci sama kamu. Kita kasih penjelasan kayak apa juga ya. Iya. Seperti itu. Berharap pada makhluk pasti kecewa. Gitu aja deh. Jadi semoga tetap diberikan kekuatan untuk berbuat kebaikan Tiwi, agar bisa menginspirasi teman-temannya juga sobat cendekia yang lain untuk berbuat baik. Dan yang penting mau lambat mau cepat, insya Allah semua berproses. Ya. Kita harus menghargai proses ya. Seperti itu. Apapun tantangan pasti akan berlalu juga tantangan itu. Benar, akhirnya ya kan. Seperti itu. Insya Allah. Bu Yanti. Ya Tiwi ya, semangat. Terima kasih Tiwi. Ya. Oke Bu Yanti, next question ya. Next question. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Yanti dan Pak Pujo. Saya pernah baca kutipan buku dari Profesor Zakiyah Darajat. Beliau menuliskan bahwa ketentraman jiwa dan ketenangan batin itu justru tidak banyak bergantung pada faktor eksternal seperti sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun justru bergantung pada bagaimana cara kita menyikapi dan menghadapi faktor-faktor tersebut. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara psikologi Islam menjabarkan cara-cara agar kita dapat menyikapi dan menghadapi problema hidup yang bergantung atau bersumber dari faktor-faktor eksternal tersebut. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa sih anak-anak sekarang pertanyaannya keren-keren gitu Pak Pujo? Dalam-dalam gitu, psikologi beneran Islam. Ini Gen Z, saya juga masih sering mengalami masalah kayak gini soalnya. Exactly, keren. Makasih Yang, pertanyaan yang luar biasa. Ya 1, 2, 3 ini S2 semua, S3 semua nih pertanyaannya gitu ya. Penting. Jadi kalau menurut Bu Yanti nih gitu ya, ini Pak Pujo bisa menambahin apa yang harus dilakukan gitu ya, psikologi Islam, karena kebetulan sedang mendalami itu juga gitu teman-teman ya. Jadi apa-apa itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh John Eccles juga. John Eccles ini ahli neuropsikologi gitu ya. Beliau mengatakan bahwa yang namanya kita itu apa yang terjadi pada diri kita, hormon-hormon apa yang kita keluarkan dalam setiap hari dalam kehidupan kita itu karena kita. Ya, jadi ada di otak kita ada namanya hipotalamus gitu ya. Hipotalamus itu gunanya untuk memerintahkan kepada kelenjar endokrin kita keluarkan hormon ini, keluarkan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kita mikirnya gue mutusin hari ini harus bahagia gitu kan ya. Maka hormon hipotalamus mengatakan kepada endokrin keluarkan hormon bahagia ya, endorfin, asetilkolin gitu ya, dopamin biar dia bisa menikmati hari ini karena dia memutuskan untuk bahagia gitu. Jadi kalau Pak Pujo memutuskan apa hari ini? Hari ini kalau aku memutuskan aku harus bahagia dan sehat hari ini. Bu, itu keputusan baik. Bahagia itu memang mindset Bu. Mindset. Bukan goal ya, seperti itu. Betul, Bu Zakiyah Darajat mengatakan gitu ya. Ini pertanyaannya makanya valid banget pertanyaannya. Yes, you are what you think. You are what you think. You decide how you feel. Jadi kita yang memutuskan mau seperti apa hari ini gitu. Mau berarti atau enggak, bermakna atau enggak, mau happy atau enggak gitu ya. Mau sukses atau enggak hari ini gitu ya. Nah, jadi niatin dulu bahwa hari ini adalah hari yang
bahagia, ya kita akan menyenangkan dan produktif gitu. Niatin dulu. Nah, makanya nanti neuron-neuron akan bekerja sama untuk membantu kita gitu ya, neuron motorik kita. Nah, kemudian yang paling penting sekali ya, anchor tadi Pak. Benar. Ya, yang kita pilih lagi anchor yang nggak akan gampang goyah gitu ya, masalah-masalah apapun gitu ya, tidak akan membuat kita merasa ingin mati, membuat kita merasa ingin berhenti sajalah gitu ya. Nah, jadi kita betulkan anchor kita dulu bahwa kita tidak berpegang kepada makhluk ya, berpegang kepada sesuatu yang maha segala, yang bukan makhluk. Nah, kalau dalam psikologi Islam juga dikatakan kita juga harus bertazkiyah istilahnya. Jadi gimana ya Pak Pujo mengatakannya dalam bertazkiyah itu ada 3 ya, ada 3 teman-teman gitu ya. Yang pertama kita harus membersihkan hati kita dulu. Jadi Bu Yanti itu pernah ke tempat healing cancer. Jadi kebetulan memang ada brain tumor gitu ya. Jadi kita mau berusaha untuk healing tumor ini, dan ternyata kata dokternya adalah kuncinya adalah hati Bu. Ya, hati Ibu coba dibersihkan dulu dari segala rasa benci, rasa marah, rasa dendam, rasa di Islam penyakit hati ya. Penyakit hati, iri dengki ya. Apalagi yang munafik, suuzon, berpikiran buruk terus pada orang lain, itu dihilangkan dulu, bersihkan dulu. Jadi betul-betul kita purify hati kita dari hal-hal yang buruk ya. Perbuatan-perbuatan yang buruk kita jauhi ya, perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan sistem nilai kita lakukan. Itu namanya purification ya. Nah, kemudian disuburkan itu. Jadi yang sudah bersih itu kita suburkan dengan bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang akan membuat kita lebih baik lagi gitu. Lebih misalnya lebih solehah lagi ya. Lebih sehat lagi, lebih bahagia lagi, suportif ya. Dan tambah ilmu kita terus mengenai bagaimana caranya mempositifkan perasaan, mempositifkan pikiran gitu. Benar, Yanti. Kemudian kita dakwahkan, kita ajarin orang lain ya. Share ini kepada orang lain gitu ya, yang baik-baik ini. Nah, begitu kita membagi yang baik-baik itu biasanya kebaikan akan datang pada kita gitu ya. Nah, itu untuk prinsip tazkiyah tadi Pak Pujo. Nah, kayaknya ada telepon. Halo, ya ntar saya habis ini pulang. Mama. Iya, ibu saya. Aduh, punten ya. Padang. Insya Allah hari ini kita buka pakai dendeng batokok. Wah, spesial sekali itu. Enak sekali kalau misalkan emang lagi buka ya. Tapi karena kita lagi puasa, jadi ya nanti insya Allah ya Bu Yanti. Siap. Buka jam 3:30. Nah, tambah kemudian kalau kita mengalami hambatan-hambatan, ujian-ujian gitu ya, musibah-musibah, hal-hal yang jelek terjadi pada diri kita, nanti kita akan ngomong soal apa yang dikatakan di Al-Baqarah 153 ya. Kita harus sabar dan sholat. Tapi bagaimana fungsi sabar dan sholat ala Islam ini kita harus bahas di sesi lain. Insya Allah ada pembahasan yang khusus lain. Ya, supaya puas gitu. Ya. Kalau dari saya nih Bu Yanti sedikit aja. Saya rasa Sobat Cendekia bisa belajar sedikit lebih banyak tentang circle of control. Nah, memang circle of control ini perlu pembahasan sendiri Bu Yanti. Insya Allah kita akan ada satu episode sendiri tentang circle of control. Tapi kalau dari sisi Islam, sebenarnya apapun yang kita butuhkan di dalam circle of control itu sudah ada bahasanya ya. Mulai dari bagaimana kita harus belajar bersyukur, mengikhlaskan, bersabar, tamakan, bahkan qanaah ya, istiqomah. Jadi hal-hal seperti itu nanti insya Allah akan ada pembahasan sendiri di circle of control. Siap. Bu Yanti. Iya. Kita sematkan. Tunggu episodenya. Ini pertanyaannya soalnya dalam Bu Yanti. Dalam banget, makanya nggak bisa dengan satu shot gitu ya. Tapi ini pertanyaan bagus, kita suka sekali. Nah, nanti next akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang seperti ini ya Bu Yanti. Ditunggu banget ya. Benar, semoga Sobat Cendekia tambah semangat untuk memberikan pertanyaan kepada kami untuk dapat jawaban-jawaban yang kayak gini. Semoga cukup membantu. Tapi yang penting kita nggak ngasih semuanya loh. There we go. Kita nggak ngasih semuanya Bu. Untuk tahu lebih banyak, Sobat Cendekia harus cari tahu sendiri. Cari tahu lebih dalam. Pintar, ya. Kita bikin pintar, belajar sama-sama. Dengan membantu orang berpikir ya, bagaimana cara berpikir. Jadi bukannya kita tuang ini bejana kosong, kita kasih ilmu nih nggak gitu Pak Pujo ya, nggak sampai tumpah. Ya, kita ingin bejana karena kalian itu spesial, udah punya sesuatu bakat-bakat khusus di dalam diri kalian gitu kan. Tinggal ditambah-tambahin aja gitu ya. Dan harus cari formula atau cara yang memang paling sesuai buat diri kalian sendiri. Dalam cara berpikir. Bikin pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.